Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Rangkas Bitung, Bapak Haji Heri Fasa MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Rangkas Bitung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf administrasi sekolah, serta yang saya banggakan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Masih puasa ya? Masih, insyaallah. Masih semangat belajar? Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kita hidayah ya, taufik dan hidayahnya, dan mendapatkan pahala berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin yang berbahagia, saat ini kita sudah memasuki pertengahan akhir bulan Ramadan, yang mana pada hari kemarin, tepatnya tanggal 17 Ramadan ya, malam ke-17 itu ada yang namanya malam apa? Nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Dan tidak lama lagi ya, kurang lebih 3 hari lagi atau 3 malam lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana pada bulan itu hari itu merupakan hari yang penuh dengan kemuliaan, yang di dalamnya akan ada apa? Malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi mari kita merenung sejenak ya, kita mengevaluasi diri, introspeksi diri, dan memperbaiki ibadah kita. Apakah sampai saat ini kita sudah memanfaatkan waktu, memanfaatkan setiap detik Ramadan dengan sebaik-baiknya? Sudahkah? Atau justru kita malah menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Allah berikan? Kesempatan apa itu? Kesempatannya adalah dengan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Itulah kesempatan yang Allah beri. Karena belum tentu pada Ramadan berikutnya kita akan bertemu lagi dengan keadaan yang sehat ya, dan juga dengan keluarga yang lengkap. Betul tidak? Yang tahun ini kita masih ada orang tua, kita kan tidak tahu gitu. Mudah-mudahan kita semua ya, keluarga kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mumpung ada waktu nih ya, 10 hari terakhir sebentar lagi, jangan menyanyiakan kesempatan yang sudah Allah berikan.
Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikitnya tentang kiat-kiat meraih keberuntungan di bulan Ramadan. Sesuai dengan hadis yang tadi sudah saya bacakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban", barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi sudah jelas ya bahwasanya orang yang beruntung itu adalah orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Mau tidak kita menjadi termasuk orang yang beruntung tersebut? Mau ya? Mau. Dengan cara seperti apa? Meskipun kita saat ini sudah berada pada pertengahan Ramadan, tapi bukan berarti kita terlambat untuk memohon mendapatkan ampunannya. Oke. Baik, apa saja sih kiat-kiat untuk meraih keberuntungan di bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah meningkatkan kualitas ibadah. Meningkatkan kualitas ibadah. Sudah dicatat? Ya, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah dan ampunan, di mana setiap umat muslim itu berlomba-lomba untuk memperbaiki kualitas ibadah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan kualitas ibadah kita? Yaitu yang pertama, dengan berusaha untuk sholat tepat waktu dan berusaha untuk selalu membiasakan diri sholat di masjid berjamaah, termasuk sholat isya dan tarawih. Ini kesempatan kita ya, karena ada momen-momen tertentu yang mana kita mengharuskan untuk datang ke masjid, meskipun dalam keadaan terpaksa, ya kan? Tapi itulah kesempatan yang Allah berikan gitu. Karena pada hari-hari selain bulan Ramadan belum tentu kita mau datang ke masjid, terutama yang laki-laki. Paling datang misalkan hanya sholat Jumat, ya. Tidak ada yang tidak sholat Jumat ya, semuanya sholat ya. Amin amin. Oke ya. Nah, perintah untuk melaksanakan sholat berjamaah ini ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Rukuklah beserta dengan orang-orang yang rukuk. Itu adalah perintah melaksanakan sholat berjamaah. Tuh. Oke, yang kedua, ini masih yang pertama, meningkatkan kualitas ibadah. Tadi ada berusaha untuk sholat tepat waktu ya. Nah, biasanya kan kita belum tentu ya sholatnya tepat waktu. Nah, sekarang jadikan momen Ramadan ini untuk memperbaiki diri, berusaha untuk sholat tepat waktu dan berusaha untuk sholat berjamaah. Gitu. Yang kedua, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca tadarus Al-Quran. Oke, Ibu mau tanya, di sini ada yang sudah khatam Quran satu kali? Angkat tangan. Satu. Siapa? Angkat tangan? Nggak ada? Oh, baru ada siapa? Satu orang. Oh, ada 50 orang lah ya kurang lebih. Alhamdulillah 50 orang. Ya, yang sudah hatam semoga istiqomah ya sampai akhir Ramadan dan diteruskan tadarusannya. Jangan hanya udah cukup cuma sekali aja udah cukup, kan ya. Dan yang belum khatam Quran, teruslah mengaji, teruslah tadarus. Ya, kejar sisa-sisa Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan itu ikonnya Ramadan itu apa? Al-Quran. Syahrul
syahril Quran hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran hudan linnas sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan sebagai penjelasan apa? Mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya. Dan nih Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran, menurut riwayat ya, Imam Syafi'i ini menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali dalam sehari. Insya Allah ya. Artinya berapa kali dalam sebulan? 60 kali. Kita bisa nggak seperti itu? Jelas nggak bisa. Bisa nggak? Bisa ya, jika Allah berkehendak. Gitu. Dengan cara apa sih? Kok bisa ya ulama terdahulu itu menghatamkan Al-Quran sebanyak itu? Kok bisa? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Karena niat. Ya betul ya, karena niat. Berarti kita belum lihat, kita belum tetap ya. Karena niat, betul. Terus karena apa lagi? Karena ada keberkahan waktu yang Allah berikan, dan mereka para ulama terdahulu itu mempersiapkan dirinya sebelum memasuki Ramadan dengan apa? Meningkatkan kualitas ibadahnya gitu. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan sebelumnya dan di bulan setelahnya pun mereka senantiasa beribadah kepada Allah. Gitu ya. Dan nih yang masih belajar membaca Al-Quran, jangan patah semangat. Meskipun kita masih terbata-bata ya dalam belajar Al-Quran, gitu. Tapi jangan justru dijadikan sebagai perasaan minder gitu. Minder karena teman saya udah lancar ngajinya, jadi saya mau diam-diam aja ngajinya. Padahal kan kalau di sekolah itu kesempatan untuk kita belajar Al-Quran gitu. Karena kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka akan diberikan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke ya. Yang berikutnya adalah sholat malam atau tahajud. Biasanya nih kita di luar Ramadan sulit untuk bangun malam. Sekarang kita diberi kesempatan untuk bangun malam, melaksanakan sahur, ya. Dan di situ kesempatan kita untuk bisa sholat tahajud. Seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah yang kedua nih sekarang. Yang pertama tadi meningkatkan kualitas ibadah. Yang kedua, memperbanyak amal kebaikan. Amal kebaikan seperti apa sih? Contohnya bersedekah. Ya. Alhamdulillah di Semansa ada gerakan Semansa berbagi. Nah, itu salah satu program yang sangat baik untuk meningkatkan, untuk menumbuhkan apa ini? Jiwa sosial kita, ya, jiwa kepedulian kita terhadap sesama. Dengan memberikan makanan berbuka kepada orang yang membutuhkan, ya, dan juga hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan. Bu, saya belum bisa bersedekah dengan harta karena kan bulan puasa, nggak dikasih uang jajan, Bu, gimana? Bulan puasa nggak dikasih uang jajan, ada di sini? Ada aja ya. Terus gimana sedekahnya? Ya bisa dengan cara yang lain. Senyum. Ya senyum termasuk sedekah ya. Intinya teruslah berbuat baik itu, menolong teman, menolong orang lain ya, meskipun kita tidak kenal, itu juga termasuk dalam termasuk
sedekah ya. Sedekah itu kan tidak hanya harta, tenaga kita juga bisa termasuk sedekah jika kita mau menolong orang seperti itu. Yang kedua adalah menjaga silaturahmi. Seperti apa? Mengunjungi keluarga dan teman yang terutama yang sudah lama tidak bertemu. Kalau bukber itu termasuk menjaga silaturahmi tidak? Iya? Iya. Iya, bukber menjaga silaturahmi. Tapi asal tidak meninggalkan sholat maghrib, betul sekali. Tapi asalkan tidak mengakhirkan sholat maghrib, kemudian tidak meninggalkan sholat tarawih. Karena biasanya kalau bukber itu ya semua curahan hati kita itu dikeluarkan kepada siapa? Teman-teman kita misalnya. Ya, jangan sampai bukber yang bisa mendatangkan mudarat gitu. Misalnya kalau kalian mau bukber, pertama sebelum menunggu azan maghrib kajian dulu, masya Allah ya, tadarusan dulu. Setelah itu buka bersama, setelah buka bersama sholat maghrib berjamaah dengan teman-teman. Lanjut kalau misalkan masih kangen dengan temannya, lanjut sholat tarawih berjamaah juga. Nah, kan itu bisa mendatangkan banyak pahala ya. Selain menjaga silaturahmi juga, ya itu tadi ya, bisa mendatangkan banyak pahala. Yang ketiga, ini yang ketiga, yaitu menjauhi perbuatan dosa. Ini nih yang paling sulit kita hindari. Apa ya? Menjaga lisan. Menjaga lisan dari berbicara kasar, berbicara kotor. Menjaga lisan dari bergibah, bergunjing. Menjaga lisan dari berbohong. Kemarin kalian sudah melaksanakan STS. Jujur semuanya? Jujur, alhamdulillah. Nggak ada yang nyontek ya? Karena kalau kita berbuat baik itu pahalanya akan dilipat gandakan. Dan kita juga harus berhati-hati kalau kita berbuat dosa, maksiat di bulan Ramadan, maka apa yang akan kita dapatkan? Dosa yang dilipat gandakan. Tuh, menjaga lisan kita. Alhamdulillah nih ibu jarang-jarang dengar kalian berbicara kasar atau berbicara kotor. Mudah-mudahan, alhamdulillah ya, mudah-mudahan berlanjut gitu. Nggak hanya di bulan Ramadan aja, tapi setelahnya juga berlanjut gitu. Tidak berbicara kasar atau kotor. Ya. Kita kan berusaha untuk kalau kita meninggal kan inginnya wafat dalam husnul khatimah. Begitu juga dengan ibadah kita ya di bulan Ramadan, kita ingin akhirnya itu husnul khatimah juga gitu. Supaya apa? Mendapatkan ampunan dari Allah. Menjaga lisan. Selain menjaga lisan, kita juga harus berusaha untuk menjaga mata kita, panca indera, seluruh panca indera. Ya. Sedikit aja. Mata kita dari apa? Melihat hal yang bisa mengundang syahwat, misalkan. Terus apa lagi? Tangan kita dari memegang yang bukan mahram, misalkan ya. Kaki kita dari melangkah ke tempat-tempat maksiat. Itu. Oke, yang kedua, menahan diri dari perbuatan sia-sia. Menahan diri dari perbuatan sia-sia seperti apa itu? Dengan mengurangi waktu untuk menonton televisi misalnya, mengurangi waktu untuk nonton sosial media, mengurangi waktu untuk menonton drakor. Atau kan berdua-duaannya ya dengan yang bukan mahram atau mungkin dengan pasangan halal, bukan ya, pasangan halal, pasangan haram gitu. Ya, intinya seperti itu. Menghindar menahan diri dari perbuatan
perbuatan sia-sia. Supaya apa? Kita bisa memanfaatkan waktu Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Yang berikutnya yaitu dengan cara bertaubat, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Tadi yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Itu poin-poinnya. Nah sekarang yang terakhir, memanfaatkan waktu dengan baik. Ya. Alhamdulillah kita di sini, orang-orang yang ada di sini, di depan ibu, di samping kanan kiri ibu, itu orang-orang pilihan Allah yang mau datang ke sekolah dengan niat mencari ilmu. Ya, alhamdulillah kalian orang yang beruntung, salah satunya. Kemudian mencari ilmu itu tidak hanya di sekolah. Gimana kalau misalkan kita sudah libur? Kita bisa mencari ilmu dengan menghadiri kajian agama, terus menonton ceramah juga termasuk, ya, mendengarkan ceramah, membaca buku-buku kayak gitu. Yang kedua, berzikir dan berdoa. Nah ini untuk memanfaatkan waktu dengan berzikir dan berdoa. Memperbanyak zikir setelah salat misalnya, terus membaca doa-doa harian, ya, dan berdoa di waktu-waktu mustajab. Waktu mustajab di bulan Ramadan itu apa aja sih? Waktunya kapan? Ketika berbuka puasa, ketika berbuka. Terus apa lagi? Saat di waktu sahur termasuk nggak? Ya, di waktu sahur juga termasuk, ya. Perbanyak berdoa, gitu. Memohon. Apalagi yang kelas 12 hari ini pengumuman SNBP. Berdoa, tadi berdoa enggak? Sholat ya, yang rajin sholat doanya, dekatkan diri kepada Allah, ya. Tapi bukan berarti kita mau sesuatu baru kita dekat gitu. Enggak ya, nggak seperti itu. Kelas 11 juga sama, juga dengan kelas 10. Ya. Yang selain berzikir dan berdoa, yang terakhir adalah itikaf. Itikaf, berdiam diri di masjid selama berapa hari? 10 hari, ya, 10 hari terakhir Ramadan, tentunya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Di situ kita bisa bertobat, memohon ampun kepada Allah, menyadari segala kesalahan kita dan dosa yang sudah kita perbuat, agar akhirnya kita selesai bulan Ramadan dalam keadaan sudah diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan setiap detik yang kita lakukan ini bisa mendapatkan pahala dari Allah, dan kita juga terjaga dari hal-hal yang mengundang maksiat, ya. Kita akan selalu ingat bahwasanya kalau kita tidak tahu amalan apa yang bisa membawa kita ke surga, ya. Dan kita juga tidak pernah tahu amalan apa yang bisa menarik kita ke neraka. Mudah-mudahan selalu istiqomah di jalan Allah SWT. Terima kasih. Wabillahi taufiq.